A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Masuk rumah orang. Masuk rumah orang. Loh. Piye? Astagfirullah. Oh, sab. Nanti. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Rumah kita juga sama. Di rumahnya ada siapa di atas? Oh, itu cuma jemuran. Tapi nggak ada orang ya? Nggak ada. Nggak ada orang, takut jantungan takut. Ada sensor. Allahumma sholli ala Allah. Dah, minggir dulu sama, minggir sana. Alhamdulillah. Gerak sendiri, jatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini di mana ini, Kang? Niki Dusun Mantar, Kecamatan Lumantono. Nggih, Jumantono. Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Tempatnya Bapak siapa ini? Ya, Bapak Edi Estanto. Bapak Edi Estanto. Ini jam berapa ini? Jam kali gitu. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Ini malam apa ini? Malam Rebu. Malam Rabu. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 gitu. Tanggal 8. Siap. Alhamdulillah kita bersama dengan rekan-rekan serta dengan saudara kita sampai di Karanganyar ini ya. Ini rumahnya. Rumah yang pertama, rumah kedua. Awalnya Bapak sering tidur situ, tapi sekarang pindah situ dan Bapak ya keluhannya sulit jalan. Bapaknya sulit jalan. Ya, kurang lebih udah hampir 2 tahun lah gitu. Sudah hampir 2 tahun bapaknya. Saya bawa ke Jakarta kurang lebih 1 tahun lebih lah. Udah bolak-balik pontang-panting kemana-mana, tapi nggak. Awalnya kita nggak berpikiran kalau ada non medis gitu. Ke Jakarta itu berobat ke Ya pengobatan alternatifnya dalam arti ya cuma fokus pengurutan lah, ada yang urut, ada yang totok, ada segala macam. Nah waktu itu mulai ada info kalau ada non medis itu waktu terapi di daerah Cianjur gitu. Sempat yang terapi itu sempat bingung aja gitu, biasanya kan dipegang 2-3 kali bisa dikatakan udah ada sembuhan gitu, bisa dikatakan, dan udah sering yang berobat sembuh lah, tapi dari situ nyaranin ini sepertinya ada yang lain di luar medis gitu, coba suruh ke orang pinter lah gitu. Oh, jadi terapisnya bilang ini ada non medisnya, terus ada gangguan non medisnya gitu ya? Iya, dari situ ya kita coba ini ya beberapa orang pinter sudah kita ini juga, tapi ya sempat ada perubahan, tapi kayak yang balik lagi gitu, nggak tahu mungkin kekuatan yang non medisnya ini kuat, tapi pun gitu ya udah ada beberapa kesini juga yang melakukan istilahnya. Oh, sudah ada yang maksudnya supranatural lah ya gitu. Sudah ada yang datang ke sini juga untuk membersihkan rumah itu. Iya. Tapi tinggalnya kayak masih ini sih. Dan kondisi rumah ya bisa dikatakan ya ada konflik. Kita sebagai saudara kan kita ada satu adik, tapi sekarang udah ke Jakarta, bisa dikatakan ya ada konflik terus lah di dalam rumah gitu. Antara anak, orang tua, istri. Sering bertengkar itu ya dalam rumah ya. Bapak gitu ibaratnya gitu juga. Ibu saya juga sakit terus, kalau tiap malam itu tiap dadanya itu bulu hatinya sakit, dan tidak, kakinya itu suka kesemutan kayak ada yang jalan gitu, kremet-kremet ngatalah ibaratnya gitu juga. Gitu. Kalau bapak saya suka pengen pergi gitu kan, kemarin berapa 2 mingguan lah gitu pengen ke rumah Sukarjo, padahal di Sukarjo udah nggak ada rumah lah, itu mbah udah nggak ada gitu. Nah, nanti bisa dikatakan bapak saya juga bisa dikatakan ya masih antara percaya nggak percaya dengan dunia santet ya, nanti mohon khususnya kasih penyerahan lah gitu. Iya.
Sebenarnya sih santet itu sendiri sudah ada dari zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari zaman Nabi Musa pun sudah ada yang namanya santet, namanya itu Musa Samiri. Itu dukun santet yang kekuatannya itu sangat dahsyat, bahkan mampu mengalahkan Nabi Musa sebelum Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk mendapatkan 10 perintah Allah, atau kalau bahasanya di dalam kitab Tauhid itu 10 kul. Itu ada Musa Samiri yang kekuatan sihirnya itu sangat dahsyat sekali, sehingga Allah memberikan Ismu Azam kepada Nabi Musa, yaitu 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah inilah yang terdapat di dalam kitab Taurat yang membuat masyarakat atau orang Yahudi itu sangat sakti sekali, sangat hebat sekali, baik dari keilmuan. Bahkan saya pernah mendengar dari salah satu perkataan dari Raja Jin bahwa dengan 3 kata saja orang Yahudi itu bisa membelokkan roket, bahkan bisa menjatuhkan ke kapal terbang itu, pesawat tempur itu hanya dengan 3 kata. Karena apa? Karena memang dari zaman Nabi Musa dulu itu musuh Nabi Musa sendiri adalah penyihir-penyihir yang sangat dahsyat sekali, yaitu anak buah dari Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa pun kewalahan gitu. Dan pada akhirnya ketika naik ke Gunung Tursina tersebut, telah Nabi Musa mendapatkan 10 perintah Allah yang di dalam kitab Taurat itu disebut dengan 10 kul begitu. Nah, itu yang membuat umat Yahudi itu sangat-sangat hebat sekali dari segi keilmuan batinnya, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat metafisika maupun yang lainnya. Makanya umat Yahudi, orang Yahudi itu sangat menganggap dirinya itu paling istimewa, hamba pilihan, karena yang mendapat 10 perintah Allah tadi. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri bukan hanya 10 perintah Allah, bukan hanya 10 kul, tapi banyak sekali perintah-perintah Allah yang membahas tentang kul tadi. Kul itu sebenarnya adalah kata-kata kul itu sebenarnya adalah kata-kata rahasia tentang Allah yang dibuka oleh Allah sendiri, yaitu salah satunya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul itu dalam satu surat Al-Ikhlas saja sudah terdapat 4 kul, belum di dalam surat Al-Falaq, kul huwallahu ahad, terus kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu kul-kul yang sebenarnya membuka tentang rahasia-rahasia kegaiban, rahasia-rahasia kegaiban yang ada di dalam 3 kul ini. Dalam kul-kul inilah yang sebenarnya, makanya ketika baginda Rasulullah SAW terkena sihir, baginda Rasulullah sendiri pernah disihir, dan salah satu untuk membuka ikatan atau sihir yang mengenai baginda Rasulullah SAW itu dengan surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas tadi. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya dari surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas itu sebenarnya juga mengenai tentang sihir tadi. Kenapa surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas itu diturunkan? Salah satunya untuk menetralisir atau menghilangkan gangguan dari golongan penyihir-penyihir, termasuk dukun santet lah kalau bahasa Jawanya begitu. Ini salah satunya yang paling mustajab untuk menghilangkan itu ya surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Tentunya dengan pengkajian riyadhah dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas tadi itu. Makanya kalau beliau tidak percaya, sebenarnya juga boleh percaya tapi tidak boleh takut, itu intinya. Kalau dikatakan sihir itu ada, sihir itu ada. Ini bukan permainan sugesti ya, jangan mengatakan kalau sihir itu hanya permainan pikiran, sugesti, bukan. Sihir itu benar-benar ada gitu. Kalau kita menistakan tentang sihir, santet, berarti kita menistakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sihir tersebut, kan begitu. Memang ada, tapi memang kita tidak boleh takut, itu masalahnya. Kita boleh percaya, ya memang harus percaya, tetapi kita tidak boleh takut. Kuncinya itu sebenarnya. Karena kalau kita takut, nanti sananya kuat. Ya, kita harus kuat supaya sana itu takut gitu. Nah, dan salah satu cara supaya diri kita bisa terhindar atau bisa melawan kekuatan sihir itu, yang pertama tentunya kita harus berisi. Karena kalau
berisi, nggak mungkin kemasukan angin, karena kekuatan sihir itu hanya sebatas kekuatan angin, karena memang jin itu tidak punya emeteralial, yang menggunakan emeteral itu pasti dukun kan gitu. Makanya gelas itu supaya nggak kemasukan angin ya harus berisi kan begitu ya. Cara mengisinya bagaimana? Tentunya dengan zikirullah. Dengan zikir mengingat Allah itu nantilah, karena zikir itu adalah makanan batin. Itu yang harus dilakukan, dan tentunya harus istiqomah. Sedikit tetapi istiqomah. Nah, langsung saja ini di sini sebenarnya kalau panjenengan rasakan, tentunya dengan menggunakan rasa atau batin kita. Antara ini sinema beda. Ini yang paling kuat dari sini. Coba main perhatikan di depan sini nih. Itu bergerak dari tadi, walaupun yang lainnya tidak bergerak. Coba sama fokuskan di sana, kameramen. Ya, fokuskan di kembang ini. Ini fokusnya di sini. Iya. Pas di bawah lampu itu. Di bawah lampu itu yang satunya itu kalau sama fokus di sana. Ini sebenarnya pergerakannya itu salah satunya karena memang ada gangguan gaib di tempat itu. Perlu untuk dipahami bahwa sebenarnya setiap apapun yang terjadi di sekeliling kita maupun di dalam diri kita itu pasti ada tanda-tandanya. Lihat di sana itu berbeda sekali. Kemarin sempat ada yang buang pasir di sini, dan lama itu ada yang kayak jual tanah liat di situ lah. Gitu ya, tempat dibersihkan. Dan sering itu dulu tuh sekitar keliling rumah itu sering dibuang itu kotoran manusia. Ada yang buang kotoran manusia di sini. Iya. Kalau sama dengar tadi ada suara ledakan di sana. Dan kemarin istri saya juga sempat ada kayak dengar benda jatuh, tapi benda jatuh kok nggak ada pohon di atas kita gitu kan, kayak sempat ada yang meledak gitu, ada yang jatuh tak gitu di atas itu. Tapi di atas nggak ada pohon kan gitu. Iya gitu kan. Jadi di rumah ini ada yang pernah membuang kotoran manusia di sini. Dan perlu untuk panjenengan semuanya pahami bahwa ketika di rumah itu ada gangguannya, itu ada 10 tandanya. Tanda yang utama kalau rumah itu ada gangguannya, yang pertama di dalam rumah itu ada lampu yang gampang mati. Yang depan ini. Iya, yang depan ini ya. Iya. Matinya tentunya bukan karena nggak bayar listrik. Tapi lampu, coba sama perhatikan. Kalau di kampung ya, di tempat saya, kalau ada jalanan terus di jalan itu dipasang lampu, kok lampunya itu gampang mati, pasti jalanan itu yang wingit, yang angker. Itu biasanya seperti itu. Karena apa? Energi dari listrik, energi dari lampu tadi itu pasti berbenturan dengan energi yang dari golongan jin tadi, sehingga pasti mudah mati. Matinya itu pasti patot begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam rumah itu ada gangguannya, pasti orangnya itu di situ nggak betah. Jadi kalau dia di rumah itu sumpek gitu loh, nggak tahu kenapa sumpek, pengennya itu keluar rumah. Itu tanda kedua. Yang ketiga, pemilik rumahnya itu kalau di luar rumah dia itu tenang, nyaman. Tapi kalau di rumah itu perasaannya pengen marah terus. Yang keempat, pemilik rumahnya itu pasti gampang marah. Di dalam rumah itu nusu-nusuan, gampang berantem aja itu. Yang kelima, gampang sakit. Dan sakitnya itu pasti ada suatu hal yang beda. Pasti berbeda antara penyakit medis dan non medis. Kalau penyakit non medis pasti ada tanda-tandanya, yaitu yang pertama gampang marah, gampang sedih, dan gampang was-was, dan lain sebagainya, banyak yang harus saya terangkan. Tapi intinya penyakit non medis itu ada di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit ta'ifun atau ta'if. Penyakit ta'if itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Salah satunya al-ghatab, mudah marah. Yang kedua yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wanas. Dan yang ketiga muncul rasa sedih. Dan yang keempat nanti khoyal, halusinasi, dan akhirnya majnin atau gila. Nah, penyakit seperti inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sebagai penyakit ta'if atau ta'ifun. Oleh sebab itu, ini kalau dipahami saja sekilas saja, panjenengan yang biasa wirid ya latif akan sangat paham ketika melihat tempat ini. Sebenarnya saya sudah pengen muntah dari tadi. Tapi yang jelas ini di ujung sini ini, di depan sini itu saya lihat gangguannya dari kuburan. Jadi ada yang ritual di kuburan lalu ditempatkanlah di sini. Itu bangsa kuntilanak, genderuwo, pocongan tuh di sini. Ada lagi di atas itu. Di atap di genteng itu ada yang nongkrong di sana. Dengan posisi yang bisa dikatakan sering mengotori pemilik rumah ini.
sehingga apa, sakit-sakitan terus pemilik rumahnya. Ya memang ibu saya terus sama sakit-sakitan udah tahun-tahun namanya sudah ini. Kasihan. Dan yang kedua itu pas di dalam rumah atau di angin-angin depan itu ada yang menjaga di depan itu menjaga, tapi dalam arti menjaga hal yang buruk malah. Jadi dia berusaha untuk semua rezeki yang masuk itu dihalangi. Dalam arti kalau ada usaha orang mau datang akan dibuat malas, atau orang itu malas untuk usaha di tempat yang beliau usahakan itu. Tuh lihat tuh di sana itu sudah kelihatan sekali di sana. Ini supaya bisa cepat selesai. Jadi untuk penanganan kasus-kasus yang seperti ini, terutama gangguan sihir, maka yang pertama harus dibuang dulu towernya. Pasti sihir itu menggunakan tower. Ada yang menggunakan rambut, ada yang menggunakan foto, tanah kuburan, dan lain sebagainya. Tergantung dari kekuatan yang menggunakan ilmu sihir tersebut. Ada yang menggunakan kekuatan angin yang terbang merah dan lain sebagainya, itu yang biasanya terbang itu. Satunya di sini. Supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak dikatakan ini settingan atau dikatakan trik, maka saya akan mencoba untuk mendohirkan yang ada di sana. Tidak saya dohirkan di sini atau tidak saya tarik, tetapi biar ada di sana, nanti digali sama pemilik rumahnya sendiri yang berada di depan rumah ini. Nah nanti setelah itu sampai boleh awasi saya di atap rumah itu juga sampai naik, nanti di atas itu juga ada, terus nanti di dalam juga ada. Jadi hampir ada 3 ikatan ini sebenarnya bisa dikatakan adalah towernya di kaki, di perut, dan di kepala. Sebelum ikatan ini dilepas akan sangat sulit sekali untuk menyembuhkan penyakit itu. Untuk yang pertama saya akan mencoba untuk mendohirkan dulu yang ada di depan sana. Allah, demi Allah ini bukan settingan ya, beliau ini orang yang mengundang kita di wilayah daerah mana ini? Jumantono Karanganyar. Beliau namanya siapa? Agus, Mas Agus. Okay. Jadi kan kalau ingin tahu kasusnya, datang tanya langsung kepada yang bersangkutan ya. Okay. Demi Allah ini bukan settingan, bukan apa namanya settingan lah, apa bahasa settingan saya nggak tahu. Kalau ingin bertanya langsung silakan datang ke RT berapa ini? RT 2 RW 2 kan? RW 2 RW 2. Okay. Ya, siap. NJ. Oh, RT 1 RW 1. RW 1 RT 1. Ibu siapa pemilik rumah ini? Saina. Ibu Saina. Okay. Iya. Kita mau dohirkan dulu. Gak apa-apa di sini aja. Nanti saya dohirkan dari sini sampai gali yang di sana. Setelah gali di sana, nanti naik ke atap rumah ada juga nanti. Terus yang di depan sana juga ada. Jadi ada 3 ikatan di sini. Sebenarnya bisa saja ditakdilkan atau didohirkan, tetapi biar kita sudah berada di tempat yang jenengan, ya kita dohirkan di tempatnya saja supaya tidak dikira atau disangka adalah trik gitu. Kalau di gini kan nanti dikira trik. Dari sini saja saya dohirkan, nanti sampai ambil yang di situ. Yang pertama ini nggak apa-apa kalau mau dipanggil. Yang pertama dari sini panggil aja gitu. Jadi yang pertama akan saya coba untuk apa namanya menghilangkan dulu yang menyelingkupinya, karena bangsa jin ini dia tidak akan mampu menyakiti seseorang atau mendolimi seseorang apabila tidak digunakan. Seperti susuk itu bisa masuk ke dalam tubuh tanpa harus melukai, dan tidak, tapi ketika di dalam nanti dia bisa dohir. Jadi monggo sini, enggak apa-apa Ibu, hati-hati ada motor dipegangin anaknya. Ini istrinya ya, jadi ini rumah panjenengan ya. Ini rumah Ibu ya. Itu depan rumah usahanya. Iya Ibu. Paling asma sinten Ibu? Fitria, Pak. Ibu Fitria, suaminya beliau. Yang anaknya beliau ini siapa? Oh panjenengan. Saya akan mencoba untuk mendohirkan apa yang mengganggu rumah ini ya Bu ya. Karena apa? Karena sebenarnya di sini ada beberapa gangguan dari jin amar maupun jin al-jumud, terutama yang ada di depan sini, di atas dan di dalam.
Saya tidak mendahirkan di sini, tapi saya nanti langsung digali di sana, dan saya minta beliau nanti untuk menggali di situ. Karena apa? Karena ini untuk menjaga amanah begitu, supaya tidak dikira settingan gitu atau trik gitu. Nah, ini sebelum saya dahirkan, panjenengan sering merasakan apa di dalam rumah ini? Pernah ada suara ledakan di atas itu? Saya sering dengar kalau ada dari atas gendang tuh ada yang batu Iya. jatuh. Awas minggir, ada motor. Sering ada yang jatuh. Terus pernah ada yang buang kotoran juga di sini ya? Ya. Iya, kalau Kotoran di manusia? keluarga sih, ada tanah kuburan. Ada tanah kuburan. Ada tanah kuburan, terus ada yang pernah ada kotoran manusia gitu ya? Sering banget. Aduh, ibu saya sampai capek bersihnya. Auzubillahi min dzalik. Sepenting saya hilangkan dulu apa yang ada di tempat ini nggih, insyaallah nggih. Saya cukup menghilangkan saja yang menutupinya, karena sampean sekarang walaupun sampean cari juga nggak akan ada apa-apa di sana. Tapi nanti setelah saya hilangkan dulu yang menutupi di dalam rumah ini, maka nanti insyaallah akan dohir, akan mudah untuk dicari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirullah datullah syifatullah wujudullah afalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dohir saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang sedaya penyakit wonten griyane iki merga kersane Gusti Allah, merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Monggo, ikut saya. Monggo kameramen ikut. Nah, ini di depan ini sampean gali yang ada di sini dulu. Nah, ini coba di depan situ. Nah, itu. Lah, sini. Ini. Nah, pelan-pelan saja, pelan dikali. Nah, terus pelan-pelan saja. Iya, pelan-pelan terus dikali. Terus dicari. Pelan saja. Pelan. Allahu Akbar. Coba lihat sini, Kang. Coba dilihat di sini dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tombak deh, apa? Iya. Kayak tombak. Seperti ini nih. Allahu Akbar. Piring, Bu. Ini iya, piring sama garam. Ini bukan settingan ya. Piring sama garam. Bukan settingan. Piring. Ini bukan settingan, Kang ya. Oke. Ini asli pemilik rumah beliau sendiri. Bukan kita membayar orang untuk membuat sebuah acara, demi Allah bukan. Ini asli kita diundang di daerah Karanganyar ini ya. Karangannya. Nanti kalau ingin bertanya-tanya bisa langsung bertanya sama beliau. Jadi masya Allah, sihir itu memang benar-benar ada, dan ini adalah media untuk bukhulnya, untuk yang bisa merasakan kegaiban. Energinya dari benda ini bisa dirasakan sangat-sangat hitam dan mencekam gitu. Tuang di piring. Buat sudah sedikit aja, sudah cukup. Yang kedua, coba sebelah sini. Saya rasakan ada gangguan juga yang dari atas. Dan dari atas ini tadi seperti makhluk tinggi besar hitam dan sering mengotori rumah ini, sehingga apa? Pemilik rumahnya sering sakit-sakitan di atap rumah ini. Dan sekarang akan saya dohirkan yang di atas, tidak akan saya tarik ke sini, tidak. Karena nanti kalau saya tarik di sini dikira trik, malah repot nanti. Nanti biarkan di situ, tapi akan saya dohirkan dulu dan nanti sampai cari di atap. Ada alatnya sampai tangga. Tangga. Saya hilangkan dulu yang menutupi tempat ini dulu. Nanti setelah itu biarkan pemilik rumah untuk naik ke atas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Tohir seka kersane Gusti Allah. Marga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba Kang sampean diikuti rasanya saya baca la ilaha illallah, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha illallahnya masuk ke dalam dada sebelah kiri, tarik nafas. La ilaha illallah, lahnya masukkan ke dalam dada sebelah kiri. La ilaha illallah. Coba saya ajarkan dulu, nanti diikuti ya. Ya. Jadi membaca la ilaha illallah sambil tahan nafas, tarik nafas, masukkan ke dada sebelah kiri. Ha illallahunya, hunya masuk ke atas ke cakra mahkota sebelah sini. La ilaha illallahu, baru Muhammadur Rasulullahnya dikeluarkan lewat mulut. Jadi membacanya la ilaha illallahu, naik ke atas Muhammadur Rasulullah. Nah, keluarnya nafas hanya ketika membaca Muhammadur Rasulullah, itu baru keluar. Coba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk pagaran supaya kalau nanti naik tidak terjadi benturan. Terus yang kedua, ketika ingin meruqyah, ruqyah itu kan sebenarnya dalam artinya itu adalah sembur atau suwuk atau sebul, itu artinya seruqyah itu sebul. Nah, tetapi yang paling penting dipahami ketika kita menyebul atau meniupkan tadi, yaitu dengan cara zikir nafas yang tadi saya ajarkan, yaitu tarik nafas dari hidung, baca la ilaha illallah, illallahnya masuk ke dada. La ilaha illallah masuk ke dada. La ilaha illallahu, hunya naik ke atas ke cakra mahkota di ubun-ubun, baru Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu ada wujudullah, itu ada wujudnya kita itu karena adanya Allah, itu baru didohirkan lewat mulut untuk meruqyah, untuk meniup tadi itu. Nanti airnya boleh diminumkan atau langsung ditiupkan kepada pasien. Itu cara untuk meruqyahnya. Karena ruqyah itu artinya adalah sembuh, jadi harus ada yang disemburkan, yang disebulkan tadi. Sekarang monggo panjenengan naik ke atas. Hati-hati, pelan, tetap berzikir seperti yang saya ajarkan tadi. Berat. Tidak apa-apa. Ibu yang punya rumah, ibunya masnya ini, Yang suka sakit-sakitan. ibunya sakit-sakitan terus. Jangan terlalu tegak, nanti susah. Nah, ini dipegangin tangganya, Pak Unjil. Nah, ini biarkan pemilik rumah sendiri yang mengambil supaya nggak dikira trik ya. Fokus. Yuk naik. Sampean dipegangin tangganya, Kak Unjil. Pegangin. Boleh dari bawahnya pegangin. Nah, gitu. Tangan dua. Handphone mah. Ada senter sama handphone mah. Mamanya beliau tapi ya, bukan mamanya saya. Kuat orang tuh. Kalau nggak kuat pakai sogro, ada sogro nggak di sana? Apa pengambil itu?
Kita sekarang di Karanganyar ini. Karanganyar hawanya dingin dan enak, adem. Karanganyar, saudara-saudaraku, subscriber Karanganyar, sedulur-sedulurku dari subscriber. Iya, enggak apa-apa. Mana saudaraku yang ada di Karanganyar? Ayo ngopi. Ya. Ada enggak? Mungkin ada seperti buntelan hitam atau bukul, ada? Hati-hati, awas. Dipegang aja, dipegang. Ada? Kuat, nggak apa-apa. Jatuh paling ke bawah, Kang. Sudah baca kalimat la ilaha illallah, jatuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jatuh ke bawah. Awas, ada yang di jalan, sayang. Ya, motor. Ada, Kang. Coba depannya jenengan, maju ke depan, sampean. Nah, maju ke depan. Tak apa-apa. Nah, santar ke depan jenengan. Buntelan gitu, mungkin seperti bukul-bukul buntelan hitam itu, Kang. Kain hitam gitu. Ada? Oh iya, itu. Pegang dulu, tetap baca la ilaha illallah. Gak usah takut, santai mawon, gak usah takut. Pegangin ya. Iya, udah dipegangin, santai mawon. Pegang kuat, Kak Unyil. Putar badannya. Oke, pelan mawon. Yo. Coba sini, Kang. Nah, ini yang didapatkan sama masnya nih. Sudah lama sekali nih kelihatannya. Mana piringnya tadi? Nih. Ini adalah bukul atau ikatan di situ. Mak sapunya ini ya. Oke, dikembalikan dulu. Itu tadi adalah bukul atau ikatan. Saya megang gatel nih. Jangan kesurupan, saya masih. Nah, itu di atas bapaknya, itu di atas kepala bapaknya itu juga ada bukul itu. Itu yang dari situ itu kalau dilihat secara gaib di atasnya itu sebenarnya adalah kuntilanak. Atau di atas, pas di atas kepala bapaknya itu. Pas di atas kepala bapaknya itu. Kalau sampai tidak percaya, mungkin dikira bohongan atau settingan. Saya dohirkan dari sini, nanti sampai ambil ya. Kalau saya tarik dari sini jebret, nanti dikira settingan, apa trik. Maka saya dohirkan dari sini aja ya. Itu di atasnya itu ada yang ngawe-ngawe. Di atas kepala bapaknya itu pas ya. Di apa itu namanya itu? Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syirullah datullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahir sika kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahirkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu, dengan ridhomu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahir sika kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil dulu yang angin itu. Iya, naik aja pelan-pelan. Bawa sini. Bawa sini. Tombak. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minggir, sini, Bah, sini, Bah. Sini, maju sini. Maju sini semuanya. Sini. Maju sini. Maju sini. Sini ngomong baik-baik sama saya. Ngomong baik-baik sama saya. Sini, Bah. Sini Mbak Kunti, Sini. Sini bawah sini. Bawah. Sini dulu ngomong baik-baik sama saya. Itu ditahan itu. Sini bawah. Bawa kemana? Oh, rumahnya juga di sana ya. Ini rumah siapa samping ini? Ini rumah kita juga. Oh, itu juga dari ke sana itu. Awas. Bujuk istri sampean. Baca la ilaha illallah kayak tadi. Baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah kayak saya tadi. Assalamualaikum. Awas, minggir. Motor. Nangkring di atas. Naik di atas. Oh, genderuwo kucluk. Assalamualaikum, Mbak. Ketawanya hihihi. Oh, kamu suka sama kembang ini? Kembang melati. Ini kembang apa, Bu? Oh, kamu suka sama ini? Ambilin, Nes. Ambil no. Sampean suka sama ini? Suka. Oh, ini ya kembang melati. Melati harum mewangi. lihat cengengesan kayak kepret. Melati suka sama ini? Jangan. Suka? Awas maju. Sampai ada mobil. Suka sama ini, sama bunga melati. Allahu Akbar. Masya Allah. Suka sama ini, sampean? Sudah berapa lama di sini? Sudah lama di sini. Ngapain kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Yuk jangan gitu toh, kasihan toh. Jangan gitu, kasihan kamu. Kamu jangan gitu, kasihan. Saya ditempatkan di sini. Oh, ditempatkan di sini. Ini hati-hati ya kalau kita berbicara sama bangsa jin. Coba bangsa jin itu suka bohong. Kalau kita sedang ngobrol sama bangsa jin kayak gini, anggap aja itu hiburan ya. Karena untuk menghilangkan itu, yang penting sudah dihilangkan, diusir sudah. Tapi karena kita memang di dunia entertain, di dunia hiburan, maka ya nggak apa-apa untuk hiburan doang, didengarkan aja. Tapi jangan dijadikan sebuah pedoman kayak gitu. Seperti ini biasanya nanti bilang yang nyantet temennya, tangganya, saudara gitu, jangan dipercaya omongannya itu ya.
Ini hanya sekedar untuk hiburan saja. Kalau yang seperti ini, sini dulu, sini. Tak campak lo rambutmu ini kok. Makane jenakal. Sampean dek sini. Ngapain dek sini? Nggak ganggu wae. Sampean kalau nakal ganti tak ganggu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. La ilaha illallah, butakan mata Allah. No, matamu, meripatmu di sini. Kenapa nangis? Nggak bisa lihat? Kenapa megangin matanya? Lihat, kasihan. Mau tak kembalikan nggak matamu? Kalau mau tak kembalikan ya jangan ganggu orang ini lagi. Ikut sama saya. Ih, nangis. Ya walaupun kamu dari sini kan nanti bisa tak tempatkan yang lain. Kenapa? Kamu takut sama yang nyuruh? Takut? Kan ada saya. Nanti saya ngelindungin kamu dengan izin Allah. Buta? Ya nanti tak kembalikan biar tidak buta. Masih mau nekat? Mau nekat masihan? Bismillahirrahmanirrahim. Potong kedua tangannya. Allah. Masih mau nekat? Mau ikut sama saya apa enggak? La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kamu lebih baik mati daripada taubat. La haula wala quwata illa billah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, potong kembali. Allah Akbar. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, nyeleleh amat ya. Nyeleleh amat. Lihat tuh, nangkring di situ. Allahu Akbar. Nyeleleh amat. Genderuwonya. Masya Allah. Allahu Akbar. Nyeleleh amat ya. Nyeleleh amat. Dek sini kamu. Kemelelet amat. Apa bahasa Jawa Tengahnya kemelelet itu? Kemelinti. Kemelinti amat kamu. Apa yang mengganggu kami di sini? Siapa yang mengganggu kamu? Kalau kamu nggak mengganggu keluarga ini, saya juga nggak mengganggu kamu. Aja kami mengganggu keluarga ini. Kami ditempatkan di rumah ini, menutup segala usaha. Jangan begitulah. Menyakiti semua keluarganya. Kita kan diciptakan oleh Allah. Semuanya ini kan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti sesama makhluk Allah. Kamu kalau pengen dapat makan, pengen hidup enak, jangan cuman mau disuruh nyakitin orang. Kamu kerja. Kami sudah dirawat dengan baik di sini. Berarti kamu jin pemalas. Iya. Ya harusnya kalau kamu pengen makan enak, pengen hidupnya enak, ya kerjalah, jangan gangguin orang lah. Kamu itu. Kalian siapa berani mengganggu kami? Saya itu tidak niat mengganggu kamu. Asalkan kamu itu nggak ganggu keluarga ini. Keluarga ini kamu buat sakit-sakitan terus. Kasihan ta. Kamu kalau memang hebat, kamu tuh jago, ya toh. Wes saya nggak peduli siapapun, wes. Di Jawa Tengah ini ada dukun santet, wes. Tak tantang. Belum tahu siapa kami. Oh, saya belum tahu siapa kamu. Ayo kalau kamu hebat, jago, jangan cuman gangguin keluarga ini. Ayo, kamu gangguin saya. Oh, dia datang. Oh, sama minggir.
minggir. Sini. Minggir sebelah sini, minggir. Nah, minggir. Allah, Allah Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masuk rumah orang. Loh. Bijit, astagfirullah. Sab. Nanti. Allahu Astagfirullah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini rumah siapa ini? Rumah kita juga sama. Di rumahnya ada siapa di atas? Oh, itu cuma jemuran. Tapi nggak ada orang ya? Nggak ada. Ada orang takut jantungan takut. Allahumma shalli ala Allah. Dah, minggir dulu sama, minggir sana. Alhamdulillah. Gerak sendiri. Jatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang harusnya pergi itu kamu, karena tempat ini adalah tempat manusia, bukan tempat kamu. Kalau kamu memang benar-benar hebat, lawan saya. Saya mengganggu keluarga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minggir dulu, Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillah. Bakaran. Allah Akbar. Allah. Allah. Zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak ubamu. Allah. Astagfirullah. Zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Allah. Astagfirullahaladzim. Kau berani sama saya kamu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Ikat paling itu. Allahu Akbar. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikat paling itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allah akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Luar biasa sekali, Masya Allah, gangguannya yang berada di rumah ini. Sampai sudah berobat kemana saja ini, Kang? Kalau yang orang kita kemarin ngundang sebut juga ke sini ke Abah Rofri. Ya intinya paranormal gitu lah ya. Udah mengundang beberapa paranormal begitulah. Iya. Belum optimal misalnya. Ya semuanya intinya hanya berdoa. Saya pun juga hanya berdoa kepada Allah secara doa. Tentunya semuanya ya kita pasrahkan kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi yang paling penting supaya gangguannya ini benar-benar hilang. Setelah saya bersihkan rumah ini, saya minta panjenengan pun juga harus tetap menjaga kebersihan yang ada di dalam rumah, terutama rumah yang ada di dalam kolbu kita, di dalam diri kita, termasuk orang tuanya. Karena apa? Karena sesuatu hal yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan, dan sesuatu hal yang buruk pasti akan mendatangkan keburukan. Kalau di dalam hati ada perasaan marah, benci, iri, dan lain sebagainya, itu nanti akan mendatangkan keburukan. Maka yang paling penting nanti saya minta supaya apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya. Saya jauh-jauh dari Blitar ke sini. Yang pertama saya juga minta jenengan untuk menjaga kebersihan rumah, terutama rumah yang ada di dalam hati. Bapak sama ibunya dikasih tahu, wes yang penting sekarang bersyukur, jangan bertengkar terus, saling menyayangi, saling ridho biridho. Suami ridho dengan kekurangan istri, istri ridho dengan kekurangan suami. Ini nanti gangguan sihir seperti apapun nggak akan masuk ke dalam diri kita, asalkan apa? Asalkan jalan masuknya tadi nggak ada, yaitu marah, sedih, dan was-was tadi. Gitu loh. Untuk melawan sihir itu nggak perlu macam-macam. Yang penting hati kita itu nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang bingung. Gitu loh. Kasih tahu juga orang tuanya ya. Jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan gampang was-was. Itu obatnya di situ itu. Ya nanti saya ngomong langsung lah sama beliau. Intinya seperti itu. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker di manapun berada, mari sama-sama kita selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara terus mengamalkan sholawat, menjalankan sholawat, menjalankan sholat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sekalian juga saya mau menyampaikan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, ketika panjenengan mungkin selalu ditimpa masalah, selalu sakit-sakitan, usaha selalu bangkrut, tidak pernah berhasil, coba pahami 3 hal yang saya sampaikan ini. Yang pertama yang perlu kita pahami, ketika kita punya mobil itu kita anggap diri kita ya, kita anggap mobil. Kalau mobil itu selalu rusak, selalu ada masalah, coba diperhatikan
Yang pertama, apakah jalannya itu sudah benar? Kalau jalannya belum benar, ya dibenari dulu. Karena walaupun mobilnya bagus, kalau jalannya dek hutan, dek sawah, ya pasti akan rusak kan gitu. Pasti ada masalah. Jadi harus di jalan yang benar. Yang kedua, harus menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan yang menciptakan. Sebab yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan. Jadi kalau seumpamanya setir, ya harus digunakan rem, ban gitu. Fungsinya masing-masing kita di dalam keluarga kita, ya harus kita jalankan. Fungsi seorang ibu mempunyai hak dan juga kewajiban. Apa kewajibannya? Seorang ayah kewajibannya apa, haknya apa gitu. Semuanya harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena sepintar apapun nyetir, kalau remnya nggak digunakan ya nabrak gitu. Baru yang ketiga, ketika jalannya sudah benar, lalu setelah itu semuanya sudah dijalankan sesuai dengan fungsinya, rem, ban, kopling semua digunakan, ternyata masih ada masalah, baru yang ketiga mungkin ada yang menumpangi. Yang menumpangi itu ya bisa berupa sihir dan lain sebagainya. Ya memang kalau di rumah ini ada kaitannya dengan sihir gitu. Paham nggih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Saya ucapkan terima kasih. Setelah ini nanti ada yang harus digunakan lagi, yaitu nanti santri-santri menyirami rumah dengan daun bidara dan garam. Terus nanti bapaknya diruqyah. Terus setelah itu nanti diajani 4 penjuru. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.